Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada pagi hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyambung kembali tali silaturahmi dan tali silatul ilmi, meneruskan pengajian kitab hadis arba'in yang berhenti cukup lama menjelang Ramadan. Saya kemarin tuh khawatir jangan-jangan nanti baru Ramadan ngaji lagi. Alhamdulillah, takdir Allah di tengah-tengah kesibukan kita semua bisa memulai kembali membaca kitab hadis arba'in ini yang baru sampai hadis yang kedua ya Egi ya. Hadis yang kedua, al-haditsus tsani, itu yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu. Ini sudah kita jelaskan manaqib Sayyidina Umar ibnil Khattab. Itu yang perlu diingat. Orang yang serius ingin membunuh Rasulullah hari ini dimakamkan di samping makam Nabi. Itu mengajarkan begitu banyak hal kepada kita. Di antaranya, orang itu jangan mudah
menghakimi dan menghukumi orang karena perbuatan buruknya di masa lalu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau semua orang baik itu punya masa lalu boleh jadi buruk, maka orang yang tidak baik itu boleh jadi punya masa depan yang baik. Hari ini ada orang yang baik, ya kita puji sekedarnya, tapi jangan kemudian membuat lupa diri. Karena kita tidak pernah tahu, naudzubillah, jangan-jangan kebaikan yang terlihat hari ini itu adalah kebaikan yang terakhir dia kerjakan untuk kemudian mendapatkan su'ul khotimah, naudzubillahi min dzalika. Tetapi orang yang juga kita lihat atau di sisi yang sama, kalau kita melihat orang yang terjerumus kepada jurang kemaksiatan, jangan kemudian kita benci orangnya, cukup benci pekerjaannya, karena kita juga tidak pernah tahu, jangan-jangan itu maksiat terakhir yang dia lakukan, kemudian hidayah turun tanpa dia minta, boleh jadi kemudian dia mendapatkan husnul khatimah. Ada orang yang tentunya sangat ideal husnul bidayah, dari kecil bagus, istiqomah dalam kebaikan, dan juga nanti mendapatkan husnul khatimah. Tapi ada orang yang tidak husnul bidayah, boleh jadi su'ul bidayah, memulai hidup itu tidak dalam keadaan yang baik, tetapi nanti Allah berikan apa itu? Kebaikan. Kemudian orang itu mendapatkan husnul khatimah. Yang paling buruk itu adalah orang yang diberikan husnul bidayah, tetapi kebaikan al-bidayah ini tidak bisa dilestarikan dan ditumbuh kembangkan untuk mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Ini diantara manakib yang paling penting dari kehidupan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ini hadis disebut dengan hadis Jibril. Ini juga sudah kita bahas, karena pada bagian awal itu diceritakan oleh Sayyidina Umar ketika kita sedang ngaji dengan Rasulullah, iztala'a. Tala'a itu kan muncul, ya, muncul, datang alaina, ke hadapan kita semua di Masjid Nabi di Madinah, itu rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadis syiyab, bajunya itu putih bersih. Ini menunjukkan orang ini berpakaian kayak orang Madinah yang baru berangkat dari rumahnya. Kayak bapak-bapak nih, kalau rumahnya di Tambora, ngaji di sini, itu bajunya bersih, Pak. Tapi kalau bapak misalnya, ya, rumahnya di Serang, terus ngaji ke Tambora naik motor, Pak, ya, itu boleh jadi baju yang putih itu tidak kelihatan apa itu putih bersih. Jadi kalau orang bertanya, mengapa di dalam banyak hadis itu sering disebutkan baju yang apa itu? Yang putih. Baju putih itu kan disebutkan di dalam banyak hadis. Bahkan kita mendoakan jenazah itu kan, Allahumma naqqihi minadz-dzunubi kama yunaqqa ats-tsawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah orang ini dari dosa. Dibersihkannya kayak apa? Sebagaimana baju putih dibersihkan. Orang kalau pakai baju putih ini, itu pasti bajunya bersih. Kalau sudah tidak bersih, dia tidak berani pakai, Pak. Karena apa? Kelihatan. Makanya orang pakai baju putih kayak gini, terus makan nasi padang, Pak, ya. Kemudian kuahnya yang berlemak itu jatuh di bajunya.
itu nasi padang yang enak jadi nggak enak itu. Kenapa? Ya Allah, nasi harganya nggak seberapa, tapi baju ini kalau nanti dicuci nggak bisa apa itu hilang. Kenapa? Karena dia butuh membersihkan noda itu sebersih-bersihnya. Lain kalau kayak saya ini, kalau sudah ngaji di banyak tempat, saya itu nggak pakai baju apa itu putih, pakai baju apa itu hitam. Jadi orang nanti jangan kemudian ini dalam beragama, yang putih itu pasti dapat pahala belum tentu, Pak. Yang hitam itu belum tentu juga dapat dosa. Kiswahnya Ka'bah itu warnanya hitam. Jadi kalau Anda itu ditakdirkan sama Allah, kulitnya putih ya alhamdulillah, kulitnya hitam juga alhamdulillah. Yang hitam tuh enggak usah rendah diri. Oh, kamu hitam, oh enggak apa-apa. Putih juga kadang-kadang menakutkan, kain kafan kan gitu kan. Hitam kadang-kadang diimpikan oleh semua orang, Ka'bah gitu. Jadi kadang-kadang orang butuh pakai baju putih itu dia menunjukkan bersih. Kalau saya begitu banyak masjid yang harus saya datangi, itu saya lebih pede pakai baju apa itu? Hitam. Kalau masjid Tambora enggak apa-apa, tapi ada masjid kadang-kadang yang kita nyender, itu baju putihnya itu jadi ada warna-warna coklat gitu loh. Ada warna-warna hitam, karena boleh jadi Pak, kalau ini kan pakai keramik, Pak. Kalau yang pakai tembok murni, itu kadang-kadang debunya tidak dibersihkan lama, cuma dipel bawahnya. Itu begitu nyender, besok kita lihat loh, begitu bangun ada garis-garis apa itu? Coklat. Nah, ketika dibersihkan, orang relatif lebih mudah membersihkan baju hitam nih. Baju hitam ini kalau kena tinta hitam, ya nggak usah dibersihin, nggak kelihatan. Tapi Bapak, kalau sudah baju putih, ya nulis, kemudian kena tinta basah hitam, itu nyucinya setengah mati dan setengah hidup itu, Pak. Ya kan? Deterjennya banyak, kasih jeruk nipis, kadang-kadang kasih pemutih, luar biasa usahanya. Kenapa? Karena itu baju yang apa itu? Yang putih. Dia tidak akan dikatakan bersih kecuali betul-betul bersih dari apa itu? Noda. Makanya jenazah itu, ya Allah, dosanya itu jangan disisain. Seperti baju yang apa itu? Yang putih tanpa noda. Nah, malaikat Jibril ini dikatakan ini cukup aneh, kata para sahabat yang menyaksikan. Orang ini bajunya putih bersih, sawadis sya'ri, rambutnya itu hitam. Hitam di sini bukan artinya warnanya saja, tetapi bersih, Pak. Bapak kalau habis mandi itu kan rambutnya, apalagi kalau dibasahin itu kelihatan rapi, Pak. Ya, tapi kalau Bapak sudah jalan lama, ya apalagi jangan bayangkan kayak sekarang. Kalau orang dulu kan naik unta, naik apa ini? Kuda, kena angin, kena debu, maka rambut yang hitam itu karena bersentuhan dengan debu dan udara, boleh jadi tidak kelihatan apa itu? Hitam lagi. Makanya orang kalau habis mandi itu cakep, Pak, biasanya, ya. Kita ini kalau mau kelihatan bersih itu habis mandi. Bahkan santri itu dulu kalau kamar mandinya antri, itu enggak mandi, Pak. Tapi kepalanya dibasahin, ya. Jadi dari jauh itu kelihatannya kelimis, dideketin bau, Pak. Kenapa? Karena dia enggak mandi. Tapi kalau rambutnya dibasahin sekepala, itu orang kelihatan bersih, Pak. Kenapa bersih? Karena ini faktor yang memang Allah ciptakan. Kalau sudah bersih rambutnya, mukanya seger, itu kelihatan, Pak. Oh, orang ini seger, biasanya habis mandi, dekat. Nah, ini malaikat Jibril, bajunya bersih, rambutnya hitam, la yura alaihi atharus safar. Enggak kelihatan kalau orang ini habis melakukan apa ini? Perjalanan jauh. Tapi wala ya'rifuhu, dan tidak mengetahui kepada malaikat Jibril, dan tidak ada yang tahu orang ini siapa. Minna ahadun, seorang pun dari kita ini tidak ada yang tahu. Artinya apa? Orang ini bajunya bersih, tampangnya kayak habis mandi, tapi orang Madinah nggak ada yang kenal. Kenapa dikatakan orang Madinah tidak ada yang kenal? Karena itu ingin menunjukkan bahwa orang ini bukan penduduk Madinah. Tapi kok bisa ya masuk masjid dalam keadaan apa ini? Bersih. Ini nginep di mana? Rumah siapa? Numpang mandi di mana? Bapak jangan pikir, oh ini nginep di Hotel Sultan. Tidak ada. Ya, waktu itu tidak ada apa itu? Hotel. Orang kalau ada tamu pasti numpang nginep di rumah orang. Hotel enggak ada, Pak. Ya, dulu zaman Nabi, kalau Bapak berjalan ke satu daerah, itu makanya Nabi itu dalam nanti kalau sampai hadisnya itu mungkin ada di belakang itu,
Ada namanya adabud diyafah. Ya, adab tata krama dalam Islam itu kalau menyambut apa itu tamu itu dipraktekkan sama orang Arab Badui. Nah, kalau Arab modern udah enggak, ya kan? Arab modern udah banyak tingkah ini, udah terkontaminasi dengan kehidupan modern. Tapi kalau Arab Badui dulu di Saudi, Pak, itu kalau ada tamu 3 hari itu nggak ditanya, Pak. Jadi dia itu begitu ada tamu tok tok tok, siapa saudara? Saya ini musafir, mau numpang nginep di rumah Anda. Itu diterima, Pak. Nggak ditanya itu. Nggak ditanya kamu mau apa, sampai kapan, nggak. Nanti ditanyanya setelah kapan itu? 3 hari. Karena hakud diyafah itu dulu kata Nabi, ya kan hadisnya banyak itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Tamu itu dihormati setelah 3 hari baru diapakan tuh? Ditanya. Makanya orang dulu di satu kampung kalau ada tamu, pasti orang sekampung tahu. Pertama kampungnya sempit. Kota Madinah itu zaman Nabi ya Masjid Nabawi sekarang. Jadi jangan dibayangkan kota Madinah itu kayak Tambora ke Jagakarsa, nggak ada, ya kan? Itu dulu Pak, Tambora Jagakarsa mungkin luar negeri itu, ya. Itu sudah luar daerah, jauh. Orang semadinah zaman Nabi itu, mudah-mudahan Bapak bisa ziarah ke kota Rasulullah kita semua. Ya Bapak nanti ngelihat Masjid Nabi sekarang, ya itulah kota Madinah di zaman siapa itu? Rasul, sempit. Makanya dulu orang nikah itu nggak usah pakai buku nikah. Karena semua orang tahu ini nikah sama ini. Oh sekarang udah pakai buku nikah repot ya kan, bisa ngaku bujangan seumur hidup. Kenapa? Karena orang sudah berinteraksi luas dan dengan begitu banyak apa ini orang. Maka kata orang-orang di Madinah, kita kan nggak ada yang ketamuannya, nggak ada tamu kan di rumah kita, nggak ada. Berarti ini orang dari mana ini? Orang jauh. Tapi nggak kelihatan kalau dia orang apa ini? Orang jauh. Itu malaikat Jibril. Jadi nanti orang-orang yang dijadikan oleh Allah itu sebagai bukti kekuasaan Allah itu akan tampil di depan semua manusia itu dalam keadaan yang apa ini? Yang bagus, ya, yang bagus itu. Malaikat Jibril tampil ini bersih. Nanti Nabi Isa alaihi salam turun itu menjelang hari apa itu? Kiamat. Itu turunnya itu Nabi Isa alaihi salam itu turun nanti di Damaskus itu di Syria menjelang tanda-tanda hari apa ini? Kiamat. Itu turun kalau kepalanya begini, itu ada air. Seakan-akan baru apa ini? Baru mandi. Itu menunjukkan seger dan bersih. Jadi nggak ada orang meriwayatkan Nabi rembes, itu nggak ada. Karena semua yang namanya nempel sama kebaikan itu, malaikat, para nabi, para rasul, itu Allah jaga segala-galanya. Ya, jadi Bapak jangan kemudian berpikir Nabi yang ganteng itu cuma Nabi Yusuf. Dipikir-pikir Nabi yang lain itu standar kegantengannya enggak ada. Kalau ada Nabi enggak ganteng atau Nabi, mohon maaf ya, dengan fisik yang aneh-aneh kan, ketika ceramah kan nanti orang kasihan banget nih Nabi kok peyang misalnya gitu. Oh ini Nabi kayak salah cetak kan begitu kan? Enggak. Itu Allah catat, Allah jadikan itu semua para anbiya ya, malaikat ketika kemudian tamsil dalam hal-hal yang apa ini? Yang penting dan membawa kebaikan itu selalu digambarkan penuh apa ini? Keistimewaan. Itu malaikat Jibril. Jalasa. Maka kemudian hatta jalasa. Tahu-tahu orang itu langsung apa ini? Duduk. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduknya ini unik. Kalau orang datang sama Rasulullah, itu kan kayak santri hormat sama kiai ya. Sama kiai aja hormat, apalagi sama siapa itu? Nabi. Mesti misalnya saya ya duduk sewajarnya gitu di depan saya ya, mungkin dengan penghormatan. Ini enggak. Dia duduk betul, penuh kesopanan, tapi fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Ini asnada itu kan asalnya mengaitkan, ya, menempelkan. Rukbataihi, dengkul, ya. Jadi dengkulnya malaikat Jibril ila rukbataihi, kepada dengkulnya siapa ini? Rasul. Orang bertanya, emang malaikat punya dengkul? Oh iya kan sedang menyamar jadi siapa ini? Laki-laki. Jadi jangan Bapak kemudian bilang, oh ternyata malaikat itu sifatnya ada dengkulnya. Terus berpikir sop kaki gitu. Enggak begitu ya. Ini malaikat ini sedang berwujud seperti apa itu? Manusia. Maka ditempelkan wawadoa.
dia letakkan kafaihi, kedua telapak tangan bawah ini, ala fakhidaihi, ke atas pahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini takzim dan dekat, ya. Kalau takzim tapi jauh, tidak berani, ya. Anda kalau tidak akrab sama guru kan tidak berani sampai menempelkan anggota tubuh kepada badannya siapa ini? Guru. Kalau dekat berani. Nah, ini menunjukkan orang ini berarti dekat dengan siapa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenalan lama ini. Tapi kok kita tidak pernah lihat. Maka kemudian ini waqala, orang tadi berkata, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya, kasih tahu sama saya, ceritakan kepada saya, jelaskan kepada saya apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu antashhada, kamu harus bersaksi. Bersaksi ini tentu dengan hati dan dengan apa itu? Lisannya. Bersaksi apa? An la ilaha, tidak ada Tuhan, ya, illallah, kecuali siapa ini? Allah, ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi ini syarat orang masuk Islam. Ini hebat, Pak. Itu menunjukkan bahwa Allah itu cinta betul sama Rasulullah, menjadikan syarat bapak seorang muslim itu tidak cukup dengan Allah saja, sampai bapak bersaksi bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Jadi orang itu, ya, orang itu kalau dalam hidupnya tidak bersahadat, walaupun tasbih. Ada orang misalnya non muslim, kafir misalnya, baca tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, apa aja dibaca, Pak. Seumur hidup dia baca gitu, nggak jadi orang muslim, Pak. Nggak jadi orang apa itu? Muslim. Sampai kapan? Sampai dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kan menunjukkan kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah kita jelaskan, ya, detail syahadatnya. Wa tuqima as-sholata. Ini atofnya antashhada. Ya, walaupun ada di beberapa cetakan itu yang menuliskan watuqimu, tetapi karena ini ada an di depan, kan rukun Islam itu kan jadi satu, Pak, yang 5, ya antashhada wa antuqima. Nih, ini sudah belum? Tinggal sholat ini. Watuqima as-sholata. Syarat orang itu dikatakan al-Islam itu antuqima, dari akoma yuqimu. Nih lihat nih. Ada orang mengatakan agama. Agama itu kan kita kalau ad-din itu dalam bahasa Indonesia itu disebut apa itu? Agama. Nah, agama itu asal katanya apa? Oh, lebar nih kalau didiskusikan kapan-kapan lah, ya. Agama itu ya dari bahasa Sanskerta, dari bahasa ini bla bla bla. Tetapi ada orang yang mengatakan agama itu asalnya dari akoma. Karena yang membawa masuk Islam ke Indonesia, para habaib al-ashraf dzurriyyah Nabi ini berasal dari mana itu? Yaman. Itu suka menggunakan huruf qaf itu dengan dialektikanya kayak G. Ya, akoma disebut agama. Jadi dari situ orang yang beragama itu harus orang yang akoma. Ini penting loh. Kenapa? Sholat itu perintahnya dalam Al-Quran itu tidak pernah menggunakan fi'il amr langsung dari sholat yusolli. Nggak ada. Shollu. Kalau sholawat iya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Tapi shollu alaihi itu sholawat, Pak. Kalau sholat itu mesti wa aqimu as-sholata. Mesti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqima as-sholat.
Nah, aqama yuqimu itu menunjukkan keteguhan. Keteguhan, kelanggengan, kayak bapak misalnya. Bapak boleh jadi bukan orang Tambora, mungkin orang Bogor. Tapi kalau tinggalnya di sini, pasti ngomongnya saya orang Bogor, tapi mukimnya di Tambora. Ketika ada kata-kata saya orang Bogor, mukimnya di Tambora, jangan cari di Bogor. Gitu loh. Paham Pak? Ketemu nggak kalau dicari di Bogor? Nggak ketemu. Kenapa? Kan Anda orang Bogor. Kan gua udah bilang, mukimnya di Tambora. Apa arti mukim di Tambora? Saya itu kesehariannya di Tambora. Bogornya kapan? Akhir pekan. Kalau jauh misalnya orang Tambora bener dari Nusa Tenggara. Oh saya aslinya Tambora Pak. Tambora mana? Tambora sana. Tapi tinggalnya Tambora Jakarta Barat ini ya. Jakarta Barat. Saya aslinya dari Gunung Tambora sana, tapi mukimnya di Tambora sini. Artinya apa? Kalau mau nyari saya di sini. Kalau mau nyari Tambora sana entar waktu Idul Fitri, kalau bisa mudik kan begitu kan? Nah, itu artinya apa? Mukim itu kan keseharian. Ya, Bapak itu kalau mau jadi muslim yang baik, kan dulu waktu ngaji sebelum puasa itu, Islam itu dalam bahasa Arab itu artinya al-khudu' wal inqiyad, ketundukan. Ya, ketundukan, orang yang nunduk, orang yang taat, orang yang tidak protes-protes, itu namanya apa itu? Islam. Makanya Nabi Ibrahim itu selalu mengatakan aslamtu. Makanya semua perintah Allah, ya jangankan yang gampang-gampang, motong anaknya itu diapakan itu? Diterima kok. Kenapa? Itu namanya berislam. Jadi orang yang muslim itu dikatakan orang yang menyerahkan. Ya makanya Bapak kalau baca doa iftitah waktu sholat itu mesti inna sholati wa nusuki. Bukan cuman wa nusuki saja, bahkan wa mahyaya. Bukan cuman mahyanya saja, wa mamati. Itu lillahi rabbil alamin. Itu menunjukkan bahwa saya sebagai muslim, apa tandanya saya taat kepada Allah? Tukim, orang yang mukim dalam sholat. Kita sholatnya kadang-kadang nggak mukim, Pak. Ya, habis Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikan saya petunjuk seperti Engkau memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Keluar masjid nyolong sendal, Pak. Itu namanya tidak mukim as-sholat. Tidak mukim as-sholat. Baru imamnya baca misalnya ya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kan mestinya apa ini? Imamnya, makmumnya, ya Allah, kata Allah di surah An-Nur, ini kewajiban. Bapak ingat loh, ya, orang yang pakai rok pendek menunjukkan auratnya, itu dosa dia kepada Allah. Tapi Bapak jangan gampang-gampang nyalahin dia. Karena Bapak juga punya apa itu? Kewajiban. Kewajiban Bapak apa itu? Ghaddul basar. Jangan ngelihat. Tapi kelihatan Pak. Oh yang pertama enggak apa-apa. Ya, kata Nabi itu, kan beda Pak. Kelihatan dengan melihat tuh beda. Kalau kelihatan tuh pertama. Kalau diterusin bukan kelihatan, doyan gitu loh ya. Itu ya Bapak kalau makan cabe, Anda nggak sengaja itu, nggak tahu kalau itu ada cabe rawitnya. Ya udah, selesai tahunya diperiksa kan, ada cabenya, dikeluarin. Kalau dimakan terus, namanya bukan apa itu, Anda nggak sengaja makan cabe, lu doyan. Buktinya apa? Udah tahu digigit pertama pedes, diterusin kan, berarti apa itu? Berarti apa itu? Doyan. Berarti apa itu? Mau. Agama itu penuh rahmat. An-nadratul ula itu laka, rezeki, Pak. Ya, Bapak hati-hati nih, ya. Tapi an-nadratul ula, melihat pertama dan tidak kelamaan. Terus dia nggak nengok-nengok, ya. Begitu lihat perempuan,
naik motor, ya, kemudian pantatnya kelihatan, pahanya kemana-mana, dia ngeliat ini, kok kamu? Ini kan masih pertama pak. Kalau saya udah begini, balik lagi itu baru kedua. Malaikat jangan dikadalin, ya kan? Malaikat jangan diapain? Dikadalin. Anda kalau sudah ngomong gitu loh, astagfirullah, belok. Astagfirullah, tutup ini enggak. Astagfirullah begini, wah masya Allah. Atau enggak connect. Astagfirullah, tapi matanya apa itu? Melotot. Ini yang dosa goyangan begini haram, tapi matanya melotot. Jadi namanya kebaikan sholat itu harus apa itu? Mukim. Anda tahu loh, inna sholati wa nusuki. Anda kan tadi waktu sholat kan ngomong, yang Anda kerjakan usolli misalnya fardhus subhi, nanti yang terakhir lillahi ta'ala. Anda kan ngomong Allahu Akbar. Yang paling penting dalam hidup saya itu kan ridhonya Allah. Yang paling penting itu, ya, kan kata Rabi'ah al-Adawiyah itu dalam syairnya indah itu, laitaka tahlu wal hayatu mariratun. Enggak apa-apa, yang penting Allah itu tahlu, manis. Manis itu bukan berarti kayak gula. Manis itu artinya kayak bapak, kalau istrinya bapak pulang nih, ya, bininya bapak kasih uang 10 juta, itu senyumnya manis pak. Senyum manis, ada bini ya, abang udah pulang neng, katanya. Ini alhamdulillah hadiah ya buat istri tercinta 10 juta. Mukanya manis nggak? Kata-katanya manis pak. Sebaliknya, abang seminggu bawa apa? Ya bawa penyakit kan gitu, bawa capek, kerokin, duit nggak ada. Itu bini pasti langsung apa itu? Pahit kadang-kadang. Bagaimana sih abang? Kerja banting tulang, pulang nggak bawa apa-apa, sampai rumah cuman pakaian kotor sama minta dikerokin misalnya. Itu senyumannya beda dengan 10 juta. Maka di sini kata Rabi'ah, laitaka tahlu gitu. Yang penting tuh Allah. Itu wal hayatu marirah. Saya mau sholat, ya, misalnya, ya, semalaman, ya, sampai kakinya bengkak, itu kan sebetulnya marirah. Kita itu tidak kuat, kenapa? Karena kita ngelihat kita. Tapi kalau yang ngelihat Allah, itu yang dilihat adalah siapa ini? Ridho Allah. Gua mau gimana kek? Yang penting apa ini? Ridhonya Allah. Itu kan Allahu Akbar. Jadi kalau kita itu mau berislam yang benar, itu tukim. Ya, Islamnya itu apa itu? Mukim. Begitu tadi subuh misalnya, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, selesai keluar dari apa itu? Masjid, lihat janda, molek banget gitu. Allah, kata guru, Rabbi ja'alni muqima as-salat. Tadi diajarin, ya kan? Itu haram. Ayat Qur'annya saya baca tadi. Oh iya, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, dan seterusnya. Ngelihat sendal bagus keluar dari masjid nggak ditukar pak. Kenapa? Mukim as-salat. Jadi di sini bapak-bapak, orang yang beragama tadi, itu orang harus baik segala-galanya. Jadi kalau ada orang baik sholatnya, tapi tidak baik sama tetangganya, itu juga bukan orang yang beragama secara baik gitu. Orang yang puasanya bagus tapi sama anak istrinya tidak bagus, KDRT, suka mukul. Anak kalau dimaki-maki isinya ragunan apa itu, keluar semua. Itu biar puasanya bagus, dia bukan orang Islam yang apa itu, yang bagus. Kenapa? Karena semua kebaikan yang ada di dalam apa itu, sholat, itu kalau kita maknai pak, kita maknai. Oh iya, saya sholat itu perlu sujud. Sujud itu artinya apa? Meletakkan bagian yang paling mulia di atas tanah, saya rendahkan. Kenapa? Untuk Allah. Artinya apa? Kalau untuk Allah itu tidak ada kata saya merendahkan, tuh nggak ada, nggak ada. Itu semua adalah ibadah dan ubudiyah kita kepada siapa itu? Allah. Ketika sholat pun kita tutupkan dengan nengok kanan, dengan nengok apa itu? Kiri. Nanti dalam hidup itu, Bapak juga punya kewajiban kayak begitu pak. Nengok kanan. Siapa tahu di kanan tuh ada orang mau sholat, tapi nggak bisa apa itu? Sholat. Ajarin.
buka pengajian di masjid apa ini? Tambora. Yuk, semua orang yang kepengen sholatnya seperti yang diajarkan oleh para ulama, bersambung kepada Imam Syafi'i, mulai malam Ahad depan di Masjid Tambora ada pengajian babus sholat bersumber misalnya dari kitab Fathul Qorib. Itu tugas, nengok kanan. Oh, nengok kiri lagi, ada orang mau sholat misalnya, tapi dia nggak punya baju yang pantas untuk dipakai ke Masjid Tambora ini. Anak kepengen ya sekarang tuh mendekatkan takorrub kepada Allah, tapi di rumah celananya jin semuanya, mana bolong-bolong lagi ya, udah celananya jin, kaosnya lambang ifrit misalnya. Wah, gimana ini? Saya mau ke masjid apa ini? Tambora. Anak bukan nggak mau berjamaah, tapi saya apa ini? Nggak punya baju. Oh, lihat, itu namanya apa? Iqamatus salat. Itu namanya orang yang selalu ada di dalam apa ini? Salat. Maka Bapak, orang itu ada dalam fadilah. Dalam fadilah. Orang itu kalau salat 4 rakaat sebelum zuhur. Salat apa itu namanya? Qobliyah. Kemudian salat lagi 4 rakaat setelah apa ini? Zuhur. Itu ditulis sama malaikat itu wa huwa fis sholati sampai maghrib, Pak. Bayangin tuh ya. Jadi kalau orang tuh enggak masuk surga itu enggak ada, karena Allah itu pelit, enggak ada, gampang banget. Bayangin, Pak, Bapak sholat nih 4 rakaat, katakan 5 menit ya. Sholat duhurnya lagi 4 rakaat 5 menit. Habis duhurnya lagi 4 rakaat 5 menit. Berapa menit tuh? 15 menit. Katakan kalau Bapak sholat sekarang bubar duhur itu dengan melakukan kayak begini di rumah misalnya, itu sampai 12:30, Pak. Katakan dari jam 12 sampai 12:30 lah, wudunya, pakai bajunya, sholat 16 rakaat, 4, 16 ya, 12 rakaat, 4 qobliyah, 4 duhur, 4 ba'diyah. Ini berapa nih? 12, Pak. Itu dicatat tuh sama malaikat tuh sampai maghrib wa huwa fis shalat. Kita udah makan ketoprak ya kan, udah makan minum es kelapa, udah ngapa-ngapain, dicatat fis shalat. Kenapa? Saya dulu tanya sama guru saya, karena tidak mudah. Salat duhur itu relatif orang sedang apa ini? Bekerja. Kan kalau waja'alna laila itu libasa, tapi an-nahara itu ma'asya. Orang lagi cari apa ini? Hidup itu. Ya, mana setoran, kata tukang kata supir taksi, setoran masih jauh dari target. Yang Gojek mana order lagi rame-ramenya itu makan siang kan. Order jemput orang ke kantor, mau makan keluar, mau nganterin makanan dari rumah ke kantor, lagi rame-ramenya itu. Tapi di tengah keramaian itu, orang lebih memilih meramaikan hubungannya kepada siapa itu? Allah. Itu orang dianggap sebagai mukim. Iya, yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Iya kan semuanya untuk Allah ini. Maka orang yang kayak begitu itu dianggap mukim dalam apa ini? Sholat. Karena dia berani mengesampingkan hawa nafsunya terhadap aspek yang bersifat duniawi, karena menyadari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini antuqima as-salat wa antu'tiya az-zakata. Ngeluarkan zakat nih. Orang yang tunduk sama Allah itu zakat, Pak. Makanya dulu kata guru saya, cirinya orang sufi itu dermawan. Jadi kalau ada orang ya, biar ikut tarekat apa, pelit, kagak sufi. Mana ada sufi pelit? Orang pelit itu kan orang yang tidak percaya dengan rezeki Allah. Orang pelit itu kan orang yang lupa bahwa harta yang kita miliki itu titipan siapa itu? Allah. Di dalam harta itu pasti ada haknya, lisaili wal mahrum, kata Quran. Nah, ini bapak-bapak, agama Islam bilang, oh kalau kamu nunduk kepada Allah, kamu itu muslim, orang yang tunduk kepada Allah, kan Allah bilang, itu duitmu, itu hartamu, itu berasmu, itu ayam gorengmu, kasih sama orang. Nah, orang yang nunduk ngasih, Pak. Coba kalau ngelawan,
ya ngelawan. Kadang-kadang kan ada suaminya dermawan, bininya pelit. Ada istrinya dermawan, suaminya pelit. Begitu bininya mau sedekah, suaminya ngomel. Lu bagaimana sih? Gua capek-capek cari duit, lu udah kayak menteri sosial aja bagi bansos sama orang misalnya gitu kan. Sekarang aja bansos belum cair, lu udah cairin duluan, paham? Orang yang kayak gitu, itu nggak ada al-khudu dengan apa itu? Al-inqiyad kepada Allah. Orang yang khadi kepada Allah. Allah buat aturan, rezekimu tuh jangan dimakan sendiri. Jangan-jangan Allah kasih rezekimu tuh besar, karena Allah kan tahu, kamu setiap punya rezeki apa itu? Selalu berbagi kepada orang. Berapa banyak kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menciptakan makhluk, Allah berikan begitu banyak kepada makhluk itu, karena makhluk itu akan menjadi wasilah kebahagiaan orang. Maka Bapak, itu dulu ada doa. Itu kata guru saya ma'thur, tapi riwayatnya itu tidak kemudian jazm, pasti. Itu diantaranya kata guru saya, itu diriwayatkan dari Imam Ali Zainal Abidin, itu As-Sajjad. Ini kan cucunya Sayyidina Ali kan. Ya, ini Sayyidina Ali punya anak kan, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini kan nanti terbunuh di Karbala. Kemudian semua zuriyahnya itu tinggal yang laki namanya Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ini keturunan Nabi, akhlaknya luar biasa Pak. Rajin sujud. Nggak pernah, gue sih pasti masuk surga. Kenapa? Gue ntar ikut engkong. Nggak ada begitu. Ya kan? Ya, nggak ada. Saya kan cucunya Nabi, masa iya gue nggak sholat dimasukin neraka? Nggak ada. Beliau itu rajin sujud. Beliau itu rajin mengerjakan sedekah yang namanya sedekatus sirri. Itu orang Madinah dulu saat beliau selesai dari peristiwa Karbala, itu kan ditanya mau hidup di mana? Kata Yazid bin Muawiyah. Maka kata ini, saya ingin di kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang Madinah itu dulu kaget Pak. Setiap malam itu tidak pernah tahu, begitu bangun mau sholat subuh ke masjid, itu depan rumah itu udah ada bansos Pak. Ada beras, ada minyak goreng, ada, tanpa pernah tahu siapa yang ngasih. Kalau kita kan pansos Pak, ya kan? Sedekah pansos, pansos itu panjat sosial, ya. Wow, begini macam-macam. Ini enggak, sedekah itu sirri. Orang nanya siapa? Begitu Imam Ali Zainal Abidin wafat, maka semenjak itu orang Madinah kehilangan apa? Sedekah. Baru sadar loh, jangan-jangan ini Sayyidina Ali As-Sajjad ini yang ngasih kita apa ini? Sedekah. Maka di situ tukang mandikan apa itu? Jenazah. Itu kan etikanya dalam Islam. Dia ndak boleh Pak menceritakan apa yang dia lihat pada jenazah itu. Kecuali apa itu? Mahasin. Tahu mahasin itu? Mahasin itu kebaikan. Keburukan tidak boleh Pak. Jenazah itu tidak boleh disebut jelek-jeleknya, itu tidak boleh kata agama. Yang disebut itu apa ini? Udhkuru mahasina mautakum. Yang sudah meninggal itu yang baik-baik. Maka kemudian orang tadi cerita, iya, kayaknya ini Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kenapa? Waktu saya memandikan jenazahnya, itu ada bekas-bekas kayak lecet Pak. Kayak luka baru kering gitu, ya. Lecet-lecet di punggungnya. Jangan-jangan itu punggung biasa manggul apa itu? Manggul beras. Nah, ini Bapak-bapak, itu namanya kedermawanan. Nah, kedermawanan itu bagian dari apa itu? Bagian dari agama. Jadi kalau orang itu, dia itu orangnya sufi, ahli ibadah, itu pasti kedermawanan. Karena dia melihat, oh, yang dititipkan Allah itu untuk saya serahkan kepada siapa ini? Orang. Dia menjadi wasilah kebaikan buat semua orang. Jadi di sini orang yang wa antu tiya az-zakat. Makanya zakat fil lughah dalam aspek bahasanya itu orang Arab bilang zakat itu at-thaharatu wan nama. Dia bisa artinya suci, dia bisa artinya tumbuh, berkembang, barokah. Kenapa? Orang yang berani sedekah Pak, itu artinya hatinya itu bersih, nggak ada sifat apa itu serakah. Dia tahu kok hidup itu adalah untuk berbagi. Maka dulu doa yang diriwayatkan Sayyidina Ali tadi, ya, karena itu untuk toharoh dan untuk an-nama, keberkahan. Itu beliau ngomong begini, ya Allah, jadikan saya sebagai hambamu
yang sibuk membagi-bagikan rahmatmu. Nih, kalau kita ini kepengen dapat rahmat Allah doang, begitu dapat dikekep sendirian gitu loh. Kalau beliau enggak, ya Allah jadikan saya orang yang disibukkan untuk membagi-bagikan rahmat Allah. Beliaunya dapat rahmat Allah berupa rezeki, rahmat Allah berupa apa itu? Kesehatan, rahmat Allah berupa apa itu? Kekuatan. Tapi pada saat yang sama, apa yang Allah berikan itu disibukkan dia untuk apa itu? Berbagi. Saya punya duit, sibukkan ya Allah, supaya saya bagi-bagi duit. Orang yang sibuk bagi-bagi duit pasti punya duit, Pak. Kalau enggak punya duit, Bapak mau bagi-bagi apa? Pengumuman, datangnya Faiz mau bagi-bagi sedekah di Masjid Tambora. Saya kagak punya duit, waduh, ditimpukin sama sini, gue penipu kan begitu. Ketika saya membagi-bagi itu, pasti sayanya apa itu? Dapat. Tapi dapatnya itu pasti suci, Pak. Pasti bersih dan pasti tumbuh. Kenapa tumbuh? Karena harta itu tidak akan pernah masuk ke dalam hati saya. Dia cuma ada di dalam tangan saya sebagai kekuasaan itu. Wa antu'tiya az-zakata. Jadi orang yang ngasih zakat itu tandanya orang yang apa itu? Yang berislam itu, nunduk taat sama Allah. Wa tasuma Ramadan, sama Pak. Ramadan itu kan puasa, ibadah yang aneh kan? Anehnya di mana? Uang halal kok jadi haram? Bapak lihat teh hukumnya apa? Halal. Saya minum sekarang enggak apa-apa kok. Minum air kelapa, iya kan? Apa yang bilang air kelapa haram? Enggak ada. Nasi halal, tempe halal, bini sendiri halal. Mau diapain aja, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Pokoknya ngapain aja boleh. Bini sendiri halal. Mau dibolak-balik, diangkat, ya kan terserah. Pokoknya apa ini? Halal. Tapi puasa haram. Kan aneh. Lah biasanya hari Senin halal, kenapa sekarang hari Senin jadi haram? Lah sarapan pagi biasa kok. Kenapa sarapan pagi jadi apa ini? Haram. Saya makan siang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ada yang haram? Enggak ada. Kenapa kalau Ramadan jadi apa ini? Haram. Itu tunduk sama Allah. Jangan nanya, kenapa yang halal jadi haram? Kan orang kan, ya Allah, yang haram babi kan udah jelas itu. Ngapain tempe juga diharamin di bulan Ramadan? Nggak usah tanya. Ini bagian dari apa ini? Al-khudu' wal-inqiyad. Kamu punya duit untuk beli. Kamu punya kesempatan untuk makan. Tutup aja di dalam kamar. Siapa yang tahu, Pak? Kalau Bapak sholat, orang tahu, Pak. Tapi Bapak puasa nggak ada yang tahu siapa yang mau mantengin Bapak. Dari subuh sampai apa itu? Maghrib, kagak ada yang tahu. Bapak mau pura-pura minum bisa. Tapi bagian dari al-khudu al-islam itu takut sama Allah, nunduk sama Allah. Kata Allah, tempe halal sekarang. Maka Bapak makan tempe sekarang, Pak. Mumpung apa itu? Halal. Nanti masuk 1 Ramadan jam 9 pagi tempe hukumnya haram gitu. Gado-gado nanti siang hukumnya haram. Kenapa haram? Nunduk kepada ketentuan Allah, itu rahasianya. Ya, nanti kan minggu yang atau besok ya kan rukun iman misalnya minggu depan kita baca rukun, tapi itu maknanya rukun Islam. Kenapa dia berupa simbol-simbol pekerjaan? Orang kan beda, Pak. Kalau iman tuh di sini tidak ada yang tahu Anda beriman kepada Allah, malaikat itu di sini kan. Tapi ini implementasi kan, Pak. Tandanya Anda tunduk itu, pekerjaan Anda itu menunjukkan bahwa Anda sedang apa ini? Tunduk. Kan gitu, Pak. Kita ini kan kadang-kadang nggak tunduk sama aturan, Pak. Buktinya apa? Lampu merah. Kalau malam-malam itu biasanya nggak dipeduliin, Pak. Mau merah kayak mau apa, dia terus aja. Kenapa? Nggak ada polisi. Kan gitu kan? Itu jawaban semua orang, Pak. Nanti kalau ketangkep polisi, jawabannya enteng aja itu. Ya kan? Kata polisi, kamu tahu nggak? Lampu merah, kenapa kamu langgar? Tahu, Pak, merah tandanya berhenti. Kenapa lo ngegas? Gua nggak tahu, Pak, ada bapak. Gitu kan? Kalau tahu ada bapak, gua juga ngerem. Artinya apa? Di situ sebenarnya dia bukan tunduk kepada apa itu? Aturan itu. Tapi kalau kita enggak, ya ada dan tiada yang melihat, kita tahu bahwa Allah itu maha mengetahui. Itu namanya watasuma, ini sama ya, dimansubkan semua. Wa antasyhada, antukima, antu'tiya, antasuma Ramadan. Watahujja al-baita, dan kamu pergi haji. Ini stata'ta ilaihi sabila. Lihat, Pak, haji itu kan pekerjaan yang kalau dipikir-pikir aneh-aneh juga. Bajunya aneh,
Iya kan? Bapak puasa, pakai baju apa aja boleh. Bapak sholat, sarungan oke. Pakai celana, bisa. Jubahan, silahkan. Pecinya hitam, ahlan wasahlan. Pecinya putih, ahlan wasahlan. Nggak pecian, juga nggak apa-apa. Kan begitu toh? Tapi haji, bajunya diatur Pak. Lepas loh. Ya, kalau baju kayak gitu kelihatan ustad. Jangan sampai lo depan Ka'bah merasa gue ustad dong, harus dapat prioritas. Nggak ada. Lepas baju. Baju itu suka buat orang sombong. Karena bajunya begini merasa orang soleh. Kalau pakai jeans dihina, oh nggak soleh. Belum tentu Pak. Siapa tahu yang sholat pakai jeans itu karena dia ingat ya sama Allah, dia hudur wal istighdar. Ya, Bapak karena mau jadi anggota DPR, pura-pura pakai apa ini? Soleh. Pakai kan banyak tuh Pak. Ya sekarang narapidana itu kalau udah dihukum, itu pakai jilbab Pak, gitu. Nanti kalau bebas enggak pakai jilbab gitu kan. Ini enggak bagus ini. Lah, itu menunjukkan apa? Pakaian itu suka apa itu? Ingin menunjukkan saya ini orang soleh loh. Kan begitu Pak. Ya nggak boleh begitu tuh. Karena nanti jadi sombong. Kita begitu Pak. Dulu saya pernah itu diceritain sama polisi. Gus, saya habis marah sama orang. Emang kenapa Pak polisi? Ya saya kan jaga jalanan siang-siang. Dia melanggar. Begitu melanggar dia minta, maaf Pak polisi ya, saya puasa Pak, saya puasa. Kata polisi, gue juga puasa gitu. Artinya apa? Orang sering begitu itu menunjukkan lemas, nggak konsen. Itu kan apa? Nggak boleh Pak. Karena kalau begitu Bapak merasa, oh saya soleh, polisi nggak soleh. Nggak boleh begitu. Karena polisi itu juga mungkin lebih soleh. Sudah panas-panas siang-siang jaga jalanan demi ketentraman pejalan. Kurang apa pahalanya polisi yang kayak gitu? Itu polisi yang kayak gitu cepat masuk surga Pak. Nah kalau polisi yang aneh-aneh itu urusan masing-masing lah nanti kan begitu. Tapi polisi yang kayak gitu soleh nggak boleh. Kita kemudian merasa lebih apa itu? Soleh nggak boleh. Copot bajunya itu haji Pak. Ka'bah itu apa? Batu. Kalau dilihat batunya masih tambora sama-sama batu. Kalau dilihat batunya. Tapi kata Allah, kamu hamba saya ya? Iya Allah. Taat sama saya, taat, puterin tuh batu. Pikir-pikir ngapain sih muterin itu batu? Kata Allah, tuh ada hajar, batu, aswad lagi, hitam. Kalau jamrud ya, jamrud, pirus, itu keren, batu mulia. Atau berliannya Hotman Paris kelihatan mahal. Itu batu hitam. Coba Bapak lihat hajar aswad, ini batu hitam betul. Wangi tapi Pak, ini kasih minyak wangi gitu. Kalau nggak dikasih minyak wangi bahaya juga, baunya kayak apa kita nggak pernah tahu kan. Wangi Pak, tapi kata Allah cium tuh batu. Kenapa? Karena itu menunjukkan, kan dulu Sayyidina Umar pernah kan ngomong depan Hajar Aswad. Sayyidina Umar tuh polos aja ngomongnya. A'lam annaka hajar, gua tahu ente batu. Ya, kalau saya nggak pernah melihat Rasulullah menciummu, siapa yang mau nyium kamu? Itu agama Pak. Saya itu nyium batu itu bukan batunya, tapi karena saya cinta sama Rasulullah. Karena Nabi cium batu, saya niru Nabi karena cintanya saya kepada Rasulullah. Jadi orang haji itu menunjukkan Islam. Jadi nanti Bapak mudah-mudahan bisa haji semua. Jangan haji Protestan. Jangan di haji protes mulu, panas, antri. Jangan. Itu menunjukkan kecintaan kepada Allah, ketundukan kepada Allah. Kan ngomongnya juga haji itu Pak. Ketika sudah ihram mau masuk ke Ka'bah, mau tawaf, nggak ada Pak. Zikir yang lebih afdal daripada talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Saya jawab panggilanmu. Jadi yang manggil siapa? Allah. Bapak kalau diundang orang, protes-protes, yang undang marah. Bapak saya undang nih. Begitu undangan ngomong ke saya, ya masa aku doang kan gitu. Masa gini, nggak enak satenya asem. Marah nggak kira-kira saya? Marah. Ini menghina saya. Nah, labbaik Allahumma labbaik, antri nanti di Mekah. Diperlakukan mungkin tidak seperti yang dibayangkan di Indonesia. Saya kalau lagi di Arafah itu kadang-kadang kepengen Pak untuk moto-moto orang. Kenapa? Antri di kamar mandi kan. Sekedar mau pipis itu kadang-kadang bisa antri 10 orang. Ada kiai besar, ada habib, antri. Kadang kepikir saya mau foto gitu viralkan, ini loh kiaimu, ini loh santai habibmu, antri. Tapi di situ nggak ada orang merasa gengsi kan. Mungkin kalau di Indonesia nggak mau disuruh antri, tapi di sana antri, di sana panas, di sana nggak enak, di sana kayak begini untuk menunjukkan. Kan haji itu dalam bahasa Arab namanya al-qasdu. Kamu kan sedang menuju siapa? Ya menuju Allah. Itu rumah Allah, itu simbol. Nggak boleh juga, oh rumah Allah, Allah di situ. Ya enggak.
itu cuma simbol. Seperti orang yang pergi menuju ke rumah, nanti di rumah itu Anda hargai tuan rumahnya. Kalau Anda tidak suka dengan apa yang disuguhkan oleh tuan rumah, tapi kalau Anda mencintai, Bapak kan gitu, Pak. Kita kalau punya kalau ke rumah mertua dulu masih baru-baru, makanan gak enak, kata mertua, gimana? Doyan jengkol? Doyan. Kenapa? Takut dipecat jadi mantu, kan begitu tuh. Sama. Kita nanti ke sana itu jangan lihat jengkol, jangan lihat siapanya itu. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa anta hujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Ini unik. Dia nanya, ya, Rasul, Islam itu apa? Kata Nabi, Islam ya baca syahadat, sholat, puasa, zakat, puasa, haji. Dia kan nanya, dia jawab, sodakta, benar ya Rasulullah. Ya, ini jawab sodakta. Fa'ajibna lahu. Kami itu terkejut. Lahu kepada orang tadi ini, kan belum tahu kalau malaikat siapa ini, Jibril. Fa'ajibna lahu. Yas'aluhu, dia nanya sama Rasulullah, wa yusaddiquhu, dan mengatakan betul. Ya. Bapak kalau nanya sama guru, Ustadz, syaratnya sholat apa? Toharoh, bener. Kan lu nanya apa nguji gua kan gitu kan. Nah, ini kata orang, kan sebelum malaikat Jibril ini datang, kan tidak ada orang yang tahu rukun Islam tuh gak ada. Ini hadis pertama yang menjelaskan rukun Islam. Nanti ada bunyal Islamu ala khomsin, itu di hadis selanjutnya kayaknya. Ini hadis yang ini nggak pernah ada orang tahu Islam itu apa, iman itu apa. Ya baru kali ini Nabi ngasih tahu. Anehnya orang tadi bilang benar. Kalau benar kan berarti dia sudah apa ini? Sudah tahu. Maka kami terkejut, orang tadi bertanya tetapi wa yusaddiquhu. Nah, nanti kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Nah, minggu yang akan datang saya free, Pak. Bapak mau ngaji jam segini ahlan wa sahlan, mau habis subuh juga boleh, terserah bapak-bapak. Mau subuh baca maulid terus ngaji, nanti duha selesai ahlan wa sahlan. Mau seperti sekarang ahlan wa sahlan. Jadi nanti minggu yang akan datang kita akan mengajarkan tentang rukun iman. Nanti kemudian yang ketiga itu rukun Islam. Jadi nanti ada akidah, ada syariat, ada hakikat. Nanti jembatannya namanya thariqat, itu nanti yang kita bahas. Jangan sampai nanti orang sampai hakikat enggak sholat. Banyak nih, kadang-kadang orang merasa masih sholat. Oh, masih, wah enggak level. Kalau saya sudah enggak sholat, itu nanti di ujungnya hadis Jibril. Jadi kalau nanti Bapak ketemu sufi, ketemu tarekat-tarekat yang enggak sholat, wah, kenapa enggak sholat? Hakikat. Ente masih syariat itu geblek, Pak, ya kan? Nah, nanti kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan langkah kaki yang kita gerakkan ke Masjid Tambora ini, syiar Islam yang kita jaga dan kita lestarikan untuk tegaknya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, mudah-mudahan menjadi tawassul dan wasilah kita mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.